Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersua kembali di dalam kajian kitab tafsir Al-Jailani bagian penutup surat Al-Baqarah yang ke-11. Insyaallah ini merupakan bagian terakhir dari kajian penutup surat Al-Baqarah. Dengan demikian nanti insyaallah khatam kajian tafsir surat Al-Baqarah, yaitu untuk menghatamkan memerlukan waktu sekitar 7 tahun baru satu surat Al-Baqarah ya. Dan perlu diketahui bahwa kitab tafsir Al-Jailani ini terdiri dari 6 jilid, dan ini corak tafsirnya itu adalah tafsir tasawuf atau tafsir sufistik. Kita tentu saja berharap dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir kita mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari kajian kitab tafsir ini. Kita juga berharap mendapatkan barokah sebanyak mungkin lewat perantara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka an taghfala inda qiraatihi an mahdi isyaratihi. Hati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita memiliki kesanggupan untuk bisa mengikuti isyarat-isyarat di dalam ayat Al-Quran. Jadi apa yang ditunjuk oleh ayat itu tentang makna yang lebih luas dan yang lebih dalam. Contoh,
ketika kita membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah Ta'ala itu adalah Esa. Nah, apa yang disebut sebagai Esa atau satu itu sesungguhnya memiliki pemahaman yang luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan satu itu adalah bahwa adanya wujud, adanya ada, itu cuma satu. Kita bisa menyaksikan alam ya, terdiri dari banyak sekali wujud, banyak sekali ada, di bumi banyak sekali yang ada, di langit banyak sekali yang ada. Tapi sesungguhnya hakikat dari yang ada itu satu. Mari kita pahami perlahan-lahan bahwa hakikat yang ada itu adalah satu. Segala yang ada, segala yang wujud, isi alam raya, isi langit, isi bumi, itu pertama-tama sesungguhnya hanyalah merupakan gambaran-gambaran atau merupakan ide di dalam Allah Ta'ala. Jadi yang disebut dengan gambaran itu ya, bayang-bayang tentang alam ini. Jadi sebelum menjadi nyata, menjadi konkret, itu bayang-bayangnya itu sudah ada di dalam Allah. Bayang-bayangnya itu ada dalam Allah, dikandung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang-bayang segala sesuatu, termasuk rupa-rupa kita ini sudah dikandung di dalam Allah jauh sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Sudah ada. Jadi gambaran-gambaran itu, ide-ide itu, bayang-bayang itu kemudian oleh Allah Ta'ala dikasih wujud, dikasih ada. Karena itu kemudian lahirlah alam semesta yang didahului dengan lahirnya cahaya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali wujud, yang pertama kali ada itu cahaya Kanjeng Nabi. Yang pertama kali ada. Kemudian menyusul makhluk-makhluk yang non bendawi. Contoh makhluk non bendawi misalnya ya, arsy, kursi, kolam, sidratil muntaha. Itu bukan benda-benda loh. Itu bukan benda-benda. Tidak seperti bumi, tidak seperti pulau, tidak seperti sungai, tidak seperti samudra. Tidak. Kemudian setelah itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala makhluk-makhluk bendawi. Dulu langit dan bumi itu menyatu. Kanata rotkon fafataknahuma. Jadi pertama itu langit dan bumi itu menyatu. Sekarang kan sudah berjarak antara langit dan bumi. Dulu menyatu. Nah, kemudian lahir apa yang disebut sebagai Big Bang atau ledakan besar di dalam ilmu fisika itu. Nah, itu yang merupakan awal mula terpisahnya langit dan bumi. Terpisahnya langit dan bumi. Lalu muncul makhluk-makhluk di langit, makhluk-makhluk di bumi. Yang di langit seperti bintang gemintang, seperti rembulan, matahari, sistem tata surya dan lain semacamnya. Yang di bumi muncul pepohonan, sungai-sungai, samudra, binatang-binatang dan lain semacamnya. Nah, semua itu awalnya hanya merupakan gambaran di dalam Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala kemudian dikasih wujud, dikasih ada gambaran-gambaran itu. Lalu terciptalah alam semesta. Jadi kalau begitu, alam semesta itu tidak memiliki dirinya sendiri loh. Tidak memiliki dirinya sendiri, tidak memiliki wujud sendiri. Karena itu alam semesta
tidak bisa dikatakan betul-betul selain Allah, tidak bisa. Wong keberadaan alam semesta itu ditopang oleh keberadaan Allah. Bagaimana mungkin alam semesta disebut sebagai betul-betul selain Allah? Itu tidak bisa. Nah, dari situ kemudian muncul sebuah teori tentang wahdatul wujud atau keesaan wujud. Jadi wujud itu tunggal, yaitu wujudnya Allah. Wujudnya Allah Ta'ala. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Dan sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa, tidak boleh ada wujud yang lain. Jadi makhluk-makhluk itu tidak betul-betul merupakan wujud yang lain. Makhluk-makhluk itu tak lain adalah tajalli Allah atau penampakan dari kemahaan Allah Ta'ala. Tajallal haqqu likulli fardin min afradil mawjudat, kata Ibn Arabi. Allah Ta'ala itu menampakkan diri bagi masing-masing partikel seluruh makhluk yang ada. Jadi seluruh makhluk yang ada itu menjadi nyata, menjadi tampak karena Allah Ta'ala menampakkan diri lewat makhluk-makhluk itu. Kalau Allah Ta'ala tidak menampakkan diri, maka tidak akan pernah ada makhluk. Jadi bukti bahwa Allah itu kemahaesaannya sempurna, maka tidak boleh ada yang betul-betul selain Allah Ta'ala, itu tidak boleh. Maka karena itu kemudian seluruh makhluk itu memiliki stempel keilahian, stempel ketuhanan, seluruh makhluk itu. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tidak mengandung ayat Allah, itu tidak ada. Seluruh makhluk dari yang paling kecil, virus misalnya, sampai yang terbesar, itu semuanya mengandung ayat Allah. Tidak ada yang kosong dari ayat Allah, itu tidak ada. Jadi kita kemudian paham sedikit tentang Qul huwallahu ahad. Oh, kalau begitu wujud ini adalah esa, yaitu wujudnya Allah. Sedangkan wujudnya makhluk itu tak lain adalah pinjaman dari wujudnya Allah. Tidak betul-betul ada sebagai dirinya sendiri makhluk itu. Jadi kalau sudah seperti itu model penglihatan batin kita, maka kita menyaksikan apa saja sesungguhnya adalah peluang bagi kita untuk menyaksikan Allah. Menyaksikan apa saja, peluang untuk menyaksikan Allah. Aneh ya, aneh. Ketika kita menyaksikan layang-layang, kok kita tidak membayangkan pencipta layang-layang itu? Aneh juga ketika kita menyaksikan rumah, kok tidak membayangkan keahlian yang membuat rumah. Ketika kita menyaksikan alam raya sedemikian hebatnya, bagaimana mungkin kita tak membayangkan kemahebatan penciptanya? Nah, di sini berarti apa? Berarti segala sesuatu itu tak lain adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Makanya diungkapkan jalan kepada Allah itu sebanyak makhluknya, bukan hanya satu, bukan hanya dua, sebanyak makhluknya. Jadi setiap makhluk itu bisa dijadikan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu jangan pangling hanya karena makhluk itu berjibun-jibun sangat banyak, jangan pangling. Yang berjibun-jibun yang sangat banyak itu semuanya adalah jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Dari seluruh partikel ada jalan menuju kepada hadiratnya. Maka karena itu kemudian kemanapun kita menghadap, kita kan pasti melihat makhluk. Di saat itu pastikan kita menyaksikan pencipta makhluk itu. Tidak mungkin kita melihat kepada arah tertentu, ke timur atau ke barat atau kemana saja, dan kita tidak menyaksikan makhluk. Nggak mungkin, pasti ketemu makhluk. Diri kita ini juga makhluk kok. Bahkan diri kita itu adalah adallu dalilin 'alallah.
yaitu bukti yang paling nyata yang menunjuk kepada adanya Allah, diri kita itu. Makanya kemudian disabdakan oleh Kanjeng Rasul, barang siapa kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Loh, kalau kita tak kenal Tuhan, jangan-jangan karena kita masih belum kenal siapa diri kita. Kalau kita kenal diri kita, dari mana kita berasal usul? Kemana kita akan kembali? Kalau sudah jelas kenal, hakul yakin kenal, oh pasti kenal Tuhan kita. Sebab kita bukanlah dari apa-apa, bukanlah dari siapa-siapa, kecuali datang dari Rabbul Alamin, dari Tuhan kita. Dari sana kita datang. Jadi langit dan bumi tidak bisa melahirkan kita. Bapak dan ibu hanyalah perantara. Bukan betul-betul kita datang dari bapak ibu, bukan betul-betul dari situ. Kita itu datangnya min Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Nah, yakinilah itu, seyakin-yakinnya kita akan merasakan betapa kita dimuliakan oleh Allah karena sudah dikehendaki untuk mengalami wujud. Dikehendaki mengalami wujud. Wa tadqiq fi riwayatihi. Jangan lupa kalau kita sanggup ketika kita membaca Al-Quran, kita melakukan pendetailan di dalam apa? Di dalam kisah turunnya ayat Al-Quran itu diantaranya. Contoh begini ya, ada orang pedalaman Arab, alias disebut sebagai orang Baduy, orang pedalaman Arab. Orang pedalaman Arab itu datang kepada Rasulullah dan to the point langsung mengajukan pertanyaan. Ya Rasul, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat cukuplah saya berbisik, tapi kalau jauh saya akan menjerit memanggilnya. Dekat atau jauh Allah itu? Nah, Kanjeng Rasul itu tidak menjawab. Tapi turunlah kemudian ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada di antara hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku itu sangat dekat sekali. Gitu ya. Ini pelajaran bagi kita untuk bisa merasakan kemahadekatan Allah. Kalau kita meyakini Allah itu jauh, maka kita lalai, lupa kepada Allah. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah lah yang terdekat dengan diri kita, maka kita senantiasa muraqabah, senantiasa tersambung dengan Allah, senantiasa zikir terhadap hadiratnya. Jadi ayat ini memberikan kabar kepada kita bahwa Allah itu sangat dekat. Nah, kita merasakan dekat dengan hadiratnya itu mesti kita jaga terus. Kalau orang lalai, orang lupa kepada Allah Ta'ala, itu karena tidak merasakan Allah itu maha dekat. Lupa kemudian. Lupa, seolah-olah kita itu tidak diawasi oleh Allah Ta'ala, tidak disaksikan oleh hadiratnya, seolah-olah. Padahal Allah itu tidak pernah terlepas pengamatannya kepada diri kita. Karena itu kemudian ada sebuah zikiran agar kita terlatih merasakan Allah itu dekat, yaitu zikiran Allahu ma'i, Allah bersamaku. Katakan begitu, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Terus yang kedua, Allahu hadiri, Allah itu hadir kepadaku, dekat kepadaku.
Allahu syahidi, Allah itu menyaksikanku. Nah, kalau zikiran ini dibaca 11 kali setiap habis maghrib dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa merasakan bahwa Allah itulah yang terdekat dengan diri kita. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah hadir kepadaku, Allah menyaksikanku. Kalau itu rutin dan dikabul oleh Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi orang istimewa. Kenapa istimewa? Karena merasakan betul kemahadekatan Allah itu kepada kita. Kita merasakan betul. Malapetaka kalau orang itu merasa jauh dari Allah. Malapetaka kalau orang itu lalai dari Allah. Karena itu ya, neraka yang paling neraka itu bukan kita terbakar oleh bara api, bukan. Neraka paling neraka itu adalah kalau kita terpelanting jauh dari Allah. Neraka. Makanya disebutkan bahwa neraka di dunia ini lebih mengerikan ketimbang neraka di akhirat. Kenapa? Karena neraka di akhirat itu di dalamnya setiap orang yang masuk ke dalamnya pasti berzikir. Jadi tidak ada orang di neraka kelak yang tidak berzikir. Zikirannya ya Hanan ya Manan itu, ya Daimal Ihsan. Itu zikirannya orang neraka. Tapi di dunia ini orang yang lalai, orang yang jauh, mana sempat berzikir, mana sempat ingat kepada Allah, mana sempat terhubung. Karena yang diburu itu tak lain adalah berbagai macam fata morgana dari kenikmatan duniawi. Itu saja yang diburu. Seolah-olah tidak ada kesenangan yang lebih top, kesenangan yang lebih bermartabat. Padahal dekat kepada Allah itu adalah kesenangan di atas segala kesenangan. Terhubung dengan Allah melalui rasa kemahadekatan hadiratnya kepada kita, itu karunia di atas segala karunia. Jadi karena itu jangan percaya bahwa kesenangan di dunia ini adalah kesenangan tertinggi. Itu hanyalah merupakan percikan dari kesenangan yang paling pokok, yang paling inti. Apa kesenangan paling pokok, paling inti? Yaitu kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau neraka paling neraka itu adalah terpelanting jauh dari Allah, surga paling surga adalah merasakan dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saking dekatnya sampai tak terkatakan. Nikmat itu kenikmatan luar biasa, surga yang paling hakiki. Jadi kita membaca Al-Quran dengan demikian diusahakan untuk bisa merasakan yang menghidangkan Al-Quran itu, merasakan Allah Ta'ala. Walaupun yang kita baca hanya sekedar surat-surat pendek, diusahakan. Artinya jangan hanya kita membaca dengan lisan, jangan. Usahakan sampai ke dalam hati. Hati kita merasakan kemahaan Allah lewat pembacaan kita terhadap Al-Quran itu. Diusahakan jangan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Kanjeng Rasul di dalam sabdanya. Di akhir zaman, sabda Kanjeng Rasul, ada orang-orang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu tidak sampai di tenggorokannya. Artinya apa? Hanya dibaca lisan, jangankan ke hati, ke tenggorokan nggak nyampe. Jadi kita perlahan-lahan dinikmati, walaupun sekedar kita membaca Al-Fatihah ketika sholat, diresapi, dinikmati. Nggak usah terburu-buru, nggak usah lalai kepikiran ini dan itu dan lain semacamnya. Nggak usah, dinikmati. Kalau sampai kita sholat dan kita merasa nikmat dengan sholat kita, itu adalah karunia yang besar, karunia yang agung. Dinikmati, seneng rasanya gitu ya. Oke.
Wa mata safat sariratuka anil awaiki kulliha, dan manakala batin kita itu sudah jernih, sudah bebas dari berbagai macam rintangan. Nah, apa yang dimaksud dengan batin bebas dari berbagai macam rintangan? Yaitu ketika batin kita itu sudah menjadi arsyullah, mutlak hanya menampung Allah, tidak menampung berbagai macam hasrat kepada yang lain. Itu batin kita berarti sudah bebas dari berbagai macam rintangan. Tapi ketika kita masih mencintai macam-macam, masih berhasrat kepada macam-macam sebagai tandingan terhadap cinta kepada Allah, tandingan terhadap hasrat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu batin kita disebut sebagai batin yang kotor. Terus apakah tidak boleh mencintai anak, mencintai istri? Boleh, itu merupakan sarana untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah. Tapi cinta kita kepada anak, kepada istri itu tidak boleh bertentangan dengan cinta kepada Allah Ta'ala, tidak boleh. Contoh bertentangan seperti apa? Contohnya misalnya ya, karena cinta istri, maka ketika adzan subuh istrinya tidak dibangunin. Cinta soalnya. Maksudnya takut mengganggu kalau dibangunin. Wah, itu bukan dalam rangka cinta Allah kalau begitu. Bukan. Karena cinta suami, maka ketika adzan subuh suaminya tetap saja dibiarin mendengkur. Oh, itu bukan cinta. Bukan cinta. Jadi yang dimaksud dengan cinta itu tidak dalam konteks pemahaman keseharian kita yang tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Tidak. Misal ya, ada orang tua cinta anak, anaknya ini beling, bermaksiat, berdosa, mentem dan lain semacamnya, dibiarin saja. Kenapa? Kasihan, cinta. Oh, bukan cinta itu menjerumuskan. Jadi yang dimaksud cinta itu harus selaras di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta ya. Itu baru dibenarkan. Makanya dari itu kemudian diungkapkan di dalam Al-Qur'an bahwa boleh jadi di antara istri, di antara suami kalian itu adalah musuh bagi kalian. Bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Kenapa? Karena tidak sealur di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjadi penghalang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kelihatannya sebagai wujud cinta, itu sesungguhnya bukan cinta, itu musuh. Jadi sebagai wujud cinta itu kita mesti selaras di dalam mendekatkan diri kepada hadiratnya. Itu wujud cinta namanya. Jadi karena itu suami istri itu harus kompak di dalam kebaikan, bukan berjalan sebelah-sebelah. Harus kompak. Artinya kompak itu tidak harus kegiatannya sama, tapi mendukung gitu loh. Tidak harus sama kegiatannya, tapi mendukung. Bahaya kan kalau mau berangkat ngaji masih ditengkari dulu. Bahaya itu, enggak apa husuk itu suaminya atau istrinya enggak husuk, tetap di pengajian itu metet cengang-cengang gitu. Mau berangkat ditengkari dulu, bukan direstui. Oke, mau berangkat monggo, bukan ditengkari dulu. Wah, bahaya itu, bahaya. Jadi harus kompak, suami istri itu harus kompak. Kan kadang suaminya bagus, yang jadi penghalang istrinya. Ada kalanya istrinya bagus, yang menjadi penghalang suaminya. Itu enggak kompak itu. Tidak kompak, harus kompak. Di dalam kebaikan itu juga harus kompak. Hati-hati dengan penghalang-penghalang yang termasuk keluarga atau orang dalam. Kalau penghalang di luar gampang diatasi, tapi penghalang di dalam lebih angel itu. Lebih angel.
Kalau penghalang di luar, enggak masalah. Yang penting keluarga di dalam itu sudah menjadi penyokong yang paling utama. Gampang kita berangkat. Karena penghalang di luar. Tapi kalau di dalam, itu serupa kita mau mengatasi nafsu. Nafsu itu merupakan musuh di dalam. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu ya, saya punya guru, namanya Ki Haji Muhammad Zuhri. Waktu saya ke sana pas waktu sore-sore, saya diajak, Ustadz, mari kita keluar nyate. Sebab ibu di sini nggak masak katanya. Saya dengan gembira, oke, mari kita keluar. Apalagi diajak seorang guru. Jadi bahagianya berlipat, bahagia diajak seorang guru dan bahagia diajak nyate. Ustadz tahu nggak, saya itu kalau menerima honor dari penulisan buku atau diunjang ceramah, tidak semua saya kasihkan ke istri. Sebab kalau semua penghasilan dikasihkan ke istri, nanti saya ada perlu, sulit mintanya itu. Saya tidak mungkin bisa ngajak Ustadz nyate di sini kalau semuanya dikasihkan istri. Angel gue. Jadi itu artinya apa? Ini antisipasi ya. Biar apa? Biar tidak ada hambatan kebaikan yang mau dilakukan oleh seorang suami. Biar tidak ada hambatan. Biar plong-plong gitu saja untuk kebaikan, yakinlah Allah akan mengganti gitu ya. Kalau semuanya dikasihkan bendahara atau menteri keuangan, angel kandanane gue angel. Banyak contohnya sing angel-angel kayak gitu. Banyak contohnya. Makanya harus kita punya kemerdekaan Dor sebagai kaum laki-laki. Kasih seperlunya hanya untuk belanja, lebihkan sedikit. Selebihnya ya dipegang kita. Kalau kita mau beli rokok yang enak kan langsung beli rokok gitu. Kalau kita mau jajan hanya karena kita bosan dengan masakan di rumah karena sudah berbulan-bulan tidak pernah jajan, langsung jajan. Kan enak. Gitu loh, jadi harus jangan terlalu lugu lah jadi laki-laki. Harus ada pandai-pandainya. Jadi enak ya, enak. Jadi ya baron-baronan lah gitu. Wa khalusat tawiyatu ka'anil awaiqi bi rahmatiha sahalaka an tastarshida minhu hasba ma qaddarallahu laka wa faqaka fi sabiqi ilmihi. Jadi kalau batin kita itu sudah bebas dari berbagai macam rintangan, maka kita merdeka dalam mengerjakan kebaikan. Merdeka. Enak sudah. Mau kita mau keluar malam dan lain semacamnya itu dalam rangka munajat kita, melek kita, pikiran kita, oh ya sudah enak itu, sudah dipercaya. Tapi jangan sekali-kali keluar malam, kemudian jalurnya salah, itu selamanya bisa tidak dipercaya itu. Mau bangun malam, ayo mau kemana? Itu, jadi kita kasih percaya keluarga kita, istri kita itu kasih percaya, sehingga dengan demikian kita mau mengerjakan kebaikan kemana, ziarah kemana, bebas, enak, gitu loh. Jadi tidak melahirkan adanya prasangka buruk. Bahaya kan kalau misalnya kita mau pergi kemana, ayo mau cari yang muda. Wah, nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Nah, ketika batin kita, hati kita itu sudah bebas dari berbagai macam rintangan, maka kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran dan memberikan petunjuk kepada orang lain juga lewat Al-Quran.
Jadi ketika seperti itu kita menjadi bermitra dengan Allah. Allah yang punya Al-Quran, tapi kita juga dikasih izin untuk memberikan petunjuk kepada orang lain dengan Al-Quran, untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran itu. Jadi kita menjadi mitra bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan petunjuk kepada sesama lewat pintu Al-Quran. Innahu ala ma yasha' qadir. Allah itu maha kuasa terhadap apapun yang dikehendaki. Jadi ketika Kanjeng Rasul itu memberikan petunjuk kepada tak terhingga umatnya lewat Al-Quran, itu mutlak di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita merasakan betapa jalan Al-Quran itu adalah jalan petunjuk. Wa bi ijabatihi hakikun jadir. Dan Allah mengijabah, Allah Ta'ala mengabulkan pengharapan-pengharapan kita, doa-doa kita. Memang Allah itu sangat pantas untuk mengabulkan doa kita, sangat benar dalam mengabulkan doa-doa kita. Oke ya, ini alhamdulillah sudah bagian terakhir dari pembahasan penutup surat Al-Baqarah. Insya Allah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan memasuki surat Ali Imran. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah dari kajian ini. Moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang bertakwa dan mengikuti tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.